Bagaimana menyikapi sertifikasi halal dibuat pemerintah? Gimana Ustadz Khalid? Menyikapi dalam hal ini bahwa kita kan sama-sama upaya, Pak Prabowo juga tahu ya, Babe Haikal juga semuanya dibentuk ini gimana caranya biar ekonomi kita tumbuh. Nah tapi kan memang jangan-jangan kalau bahasa baik sangkanya saya adalah teman-teman pengusaha bukan yang nggak mau, tapi kan akhirnya di Indonesia nih banyak stigma-stigma nyantumin halal, tersangkanya jual agama. Nah kayak gitu-gitu kan, oh jualan agama lo, dikit-dikit Islam lo, nah kayak gitu-gitu akhirnya jadinya agak takut-takut. Nah tapi suatu sisi Babe Haikal ngomong juga di podcast saya Ustadz, waktu dikasih solusi ya Be ya, terkait justru jangan ngeliat dari sisi itunya, negara-negara luar tuh ngeliat value-nya naik. Gitu, bahkan Brazil ya waktu datanya kita buka. Iya, Brazil itu 99% itu beragama Kristen, tapi justru Brazil negara nomor 2 di seluruh dunia paling banyak memproduksi dan mengekspor halal produk. Karena dianggapnya persepsinya higienis. Jadi nggak perlu melulu dari sudut pandang Islamnya aja gitu, tapi higienis, apalagi Be persepsinya? Elite food. Tuh. Makanan elit. Bangga nih begini nih. Makanan elit. Makanan elit. Itu orang Eropa menyebutnya elite food. Jadi kalau masuk restoran ada logo halal lah, dia ini elit dia bilang. Dia masuk. Kalau nggak ada dia kurang higienis, kurang elit. Coba kita dengar penjelasannya. Silakan Ustaz Bahrul. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Sebenarnya kita kembali kepada hukum dasar dulu. Hukum Islam dasar kan memang Allah sudah patok baku itu. Harus halalan thayyiban. Halal itu yang Allah bolehkan, thayyibah itu berkualitas. Kata ulama, kalau salah satunya hilang, maka berarti tidak masuk dalam kategori yang Allah sebutkan. Misal contoh, dia halal tapi tidak thayyibah. Contoh, ayam itu halal, tapi begitu sudah jadi bangkai atau basi, nggak thayyibah, nggak boleh dikonsumsi. Oh, nggak baik jadinya. Kalau dia juga thayyibah, misalnya masakannya bumbu-bumbunya oke, semuanya berkualitas, tapi tidak halal. Babi, anjing, atau makanan yang haram, tetap juga tidak boleh. Maka dua hal ini harus masuk dalam kategori. Ada satu poin penting yang perlu kita titik beratkan. Islam memang ini mengajarkan kita untuk hidup berkualitas dari semua sisi. Jadi bukan cuma makanan dan minuman, pakaian. Disebutkan Nabi SAW itu paling gemar menggunakan baju dari kain katun misalnya. Dari Yaman, waktu itu karena itu kain terbaik. Tidak pernah disebutkan Nabi itu pakai baju robek-robek, kusut, nggak pernah. Nabi selalu menyisir rambutnya dengan rapi. Para sahabat menggambarkan seperti Ka'ab radhiyallahu anhu pernah lagi melihat bulan purnama di depan rumah Nabi. Sangat indah dan sampai dia itu terpukau sekali. Habis itu dia bilang, tiba-tiba pintu rumah Nabi terbuka dan Nabi SAW keluar, baru mandi, rambutnya disisir dengan rapi. Dan beliau menggunakan jubah merah bergaris-garis hitam. Maka saya temukan Nabi lebih indah dari bulan itu. Sahabat-sahabat menggambarkan bagaimana Nabi SAW kalau pakai parfum sampai menetes dari rambut beliau. Kalau orang salaman sampai kecium baunya sekian hari. Dan kita tahu juga Nabi SAW selalu menyampaikan Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, bersih, rapi dan suka itu. Semua yang digambarkan dalam Islam, wudu, mandi, semua itu kan kebersihan. Ya. Sampai ada satu tukang cuci baju mahasiswa di Inggris itu masuk Islam. Itu karena celana dalam mahasiswa. Jadi dia selalu cuci celana dalamnya anak mahasiswa muslim sama mahasiswa non muslim. Tapi dia temukan celana dalam mahasiswa muslim itu selalu bersih. Karena mereka itu kalau kencing maaf cebok kan. Non muslim itu tidak cebok. Jadi selalu celana dalam itu kotor. Sampai wanita ini bertanya-tanya, kenapa celana dalam kalian lebih bersih? Dia malu bertanya ibu ini, tapi ibu ini hanya nanya. Dia bilang karena kami dalam Islam disuruh begini. Masuk Islam gara-gara itu. Karena Islam menyuruh kami bersih. Setetes kencing saja sudah nggak sah sholat kami. Jadi emang Islam itu agama bersih. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbul, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka dengan orang yang suka bersuci. Itu bersih, rapi. Pernah ada sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Nabi SAW tunjuk sahabat di sebelahnya. Beritahu orang ini suruh keluar dulu. Sisir rambutnya rapi baru masuk ke masjid. Itu di sisi di sini. Di akhirat, surga, kalau kita baca dalam surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, dan banyak menceritakan tentang surga, tidak ada yang buruk. Bidadarinya cantik-cantik, seperti mutiara, terus kemudian bidadaranya laki-lakinya, wildanun mukhalladun, itu juga sama dengan mutiara yang bertebaran. Pohon-pohonnya, istanahnya, baju-baju, semuanya indah. Dan fitrahnya juga, Allah menyuruh kita, Allah membuat kita fitrah ini suka dengan bau wangi, tidak suka dengan bau busuk, suka dengan penataan rapi, tidak suka dengan penataan buruk. Itu fitrah. Kenapa ada banyak orang weekend di Jakarta aja pernah saya adakan survei, itu hotel hampir sebagian penuh.
Dan 80% pengunjungnya orang Jakarta. Kenapa mereka datang? Untuk apa mereka datang ke hotel? Ganti suasana. Melihat penataan spray yang rapi, hotel yang wangi, yang mereka tidak dapatkan di rumahnya. Itu berarti fitrahnya manusia suka dengan yang seperti itu. Oke. Makanya kita kalau bau mulut nggak percaya diri, tapi kita kalau sikat gigi kita percaya diri. Bau badan keluar kita nggak percaya diri, gerah kita nggak nyaman. Begitu habis mandi kita nyaman. Allah buat fitrah juga supaya kita menjaga kualitas itu semuanya. Jadi kualitas makanan, pakaian, pendapatan, pergaulan, semuanya harus berkualitas. Jadi halalan thayyibah itu bukan cuma di makanan dan minuman, tapi semua lini kehidupan kita. Ya, betul. Oh.